Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a, amma ba'd. Hadirin jemaah kajian ba'da subuh Masjid Al-Fauzin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan karunia dan rahmat-Nya sehingga kita masih bisa bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam salat subuh kita. Salawat dan salam semoga selamanya terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada sahabatnya, keluarganya, pada umatnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat, dengan harapan mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah yang mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimahullah, tema yang akan kita bahas di subuh kali ini adalah bagaimana perubahan zaman dan tempat dan juga kondisi manusia, kondisi masyarakat itu dapat berpengaruh pada perubahan fatwa, pada perubahan hukum fikih. Ada salah satu quote dari seorang tokoh yang kontroversial, yaitu Mustafa Kemal Atatürk, yang berhasil membuat Turki menjadi negara sekuler tahun 1930-an, Ketika jatuhnya Turki Utsmani, kemudian Turki menjadi negara sekuler di bawah pemerintahan Mustafa Kemal Atatürk. Dia bilang begini, kehidupan itu terus berubah dan berkembang, sedangkan syariat itu stagnan dan tidak berubah. Bagaimana mungkin kita bisa menerapkan hukum yang statis dan stagnan itu pada kehidupan yang terus berkembang dan berubah? Ini dasar pemikiran dari Mustafa Kemal Atatürk untuk menolak syariat Islam diterapkan sebagai sebuah hukum negara, diterapkan dalam kehidupan umat Islam, sehingga kebijakan-kebijakan dia itu kan menghapus syariat Islam yang sebelumnya menjadi landasan kehidupan umat Islam di Turki Utsmani, menjadi negara sekuler. Bahkan bahasa Arab kemudian dilarang, tulisan-tulisan Arab diganti dengan tulisan Latin. Bahkan azan pun sempat diganti dengan bahasa Turki, dilarang menggunakan bahasa Arab. Jadi ini punya dasar pemikiran yang memang dari awal sudah salah. Dia bilang kehidupan itu terus berkembang dan terus berubah, sedangkan syariat, kata dia, itu jumud. Syariat itu dia baku dan kaku, tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sehingga kata Mustafa Kemal Atatürk, ngapain kita masih pakai syariat Islam? Sehingga menjadikan negara Turki sebagai negara sekuler. Maka kita luruskan, Pak, ini dari awal memang pemikirannya sudah salah, sudah kurang tepat. Pertama, tidak benar kehidupan itu terus berubah. Ada yang berubah, ada yang tidak berubah. Karakter manusia dari dulu sampai sekarang, secara basicnya, dasarnya tidak berubah. Manusia dari dulu sampai sekarang, suka harta, suka berantem, suka ribut, punya syahwat, punya nafsu. Sejarah akan terus berulang, Pak. Cuma aktornya yang berbeda. Orang-orang munafik sudah ada di zaman Rasulullah SAW. Zaman sekarang ada orang munafik, Pak? Ada, banyak. Orang-orang yang kemudian memusuhi Islam, orang-orang yang kemudian disebut orang-orang Khawarij, mungkin tokoh-tokohnya sudah nggak ada, tapi karakternya ada. Sejarah akan terus berulang. Jadi tidak benar kalau dikatakan kehidupan manusia itu akan terus berubah. Memang ada aspek yang berubah, teknologi, tradisi, budaya, adat mungkin berubah, tapi karakter dasar manusia itu tidak akan berubah sampai kiamat, begitu-begitu aja, Pak. Yang kedua, dia mengatakan syariat itu jumud. Syariat itu kemudian
stagnan, statis, sehingga tidak bisa beradaptasi dengan kehidupan yang terus berkembang tadi itu. Nah, ini juga kesesatan berpikir juga. Nah, kita sebagai muslim atau dalam pembahasan para ulama bahwa hukum Islam itu, syariat Islam itu ada dua, ya, ada dua. Ada syariat Islam atau hukum fikih yang thawabit, ya, yang tetap, tidak boleh berubah. Ya, contoh apa misalnya? Prinsip-prinsip atau ajaran-ajaran agama yang fundamental tidak boleh berubah. Misalnya keesaan Allah, masalah hal-hal gaib, ya, keyakinan tentang surga, neraka, masalah-masalah akidah ini tidak boleh berubah dan tidak akan berubah. Contoh misalnya hukum fikih, ya, yang tidak berubah, kewajiban salat 5 waktu gak bakal berubah sampai kiamat, ya begitu-begitu aja, ya. Kemudian misalnya apalagi hukum waris itu termasuk thawabit, tidak akan berubah meskipun sekarang katanya wanita sudah berkarir, ya, istri sudah bisa cari nafkah sendiri. Kemudian apakah hukum waris jadi berubah? Jadi anak laki-laki anak perempuan bisa meratakan saja? Nah, tentu enggak. Kenapa? Karena hukum waris itu minat thawabit, hukum syariat yang tidak akan berubah. Selama kewajiban nafkah ada di tangan laki-laki, maka selama itu pula hukum waris itu, ya, seperti itu, tidak akan berubah, ya, sampai hari kiamat. Tapi di balik itu ada juga hukum-hukum syariat yang bisa berubah, yang bisa kemudian beradaptasi dengan perkembangan zaman, yang disebut dengan mutaghayyirat, hukum fikih yang bisa berubah. Kenapa? Karena hukum fikihnya itu dikaitkan dengan illat, dengan suatu alasan hukum, dengan maslahat, dengan adat, ya, tradisi masyarakat. Artinya ketika tradisinya berubah, boleh jadi hukum fikihnya berubah. Ketika alasan hukumnya berubah, boleh jadi hukumnya juga ikut berubah. Ada juga. Jadi tidak benar juga kalau dikatakan syariat itu jumud. Syariat Islam itu, ya, kaku dan tidak bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Itu salah total, ya, karena tidak paham terhadap konsep hukum fikih itu sendiri. Karena hukum fikih itu ada yang thawabit, ada yang tetap, ada yang berubah. Cuma kita harus bedakan, kita harus petakan mana yang tidak boleh berubah, mana yang boleh berubah, ya, Pak, ya, supaya kita kemudian tidak menuduh syariat ini sebagai syariat yang tadi, gitu ya, yang dituduh oleh orang-orang yang kemudian benci dengan syariat Islam sebagai syariat yang jumud, gitu ya. Baik, mas sekalian, jadi kita mulai bahwa di masa Nabi sendiri, Rasulullah SAW itu juga ketika berfatwa, ketika menentukan suatu hukum, itu melihat kondisi orang, kondisi masyarakat, tidak kaku, tidak jumud, gitu ya. Nabi sendiri, gitu ya, kadang-kadang ketika berfatwa beda-beda, tergantung orang yang bertanya. Misalnya, ada 2 orang datang ke Rasulullah bertanya tentang apa hukum mencium istri saat bulan puasa di siang hari. Ada 2 orang, yang satu sudah tua, yang satu masih muda, gitu. Nanya ke Rasulullah bareng, pertanyaannya sama, tapi jawabannya beda. Nabi bilang ke orang yang sudah tua, kalau kamu gak bantah, silakan. Yang mencium istri di siang hari bulan puasa gak masalah. Tapi jawaban Nabi kepada yang masih muda itu ternyata beda. Kalau kamu batal, kata Nabi, loh, kamu gak batal, kalau kamu gak boleh mencium istri di siang hari bulan puasa. Itu mendengar jawaban Nabi beda, Pak. 2 orang itu saling berpandang-pandangan, Pak. Bingung mereka. Loh, pertanyaan kita tak perasaan sama, kok jawabannya beda? Kenapa saya boleh, kamu gak boleh? Gitu ya. Maka Nabi melihat kebingungan itu di antara mereka berdua. Maka dia mengatakan, ya, pada alimtu liman nadhara ba'dukum ila ba'din inna syaikha yamliku nafsahu. Aku tahu kenapa kalian saling melihat, saling melirik, saling berpandangan karena bingung, kan, gitu ya. Nah, kenapa yang tua boleh, yang muda nggak boleh? Dan mengatakan sesungguhnya orang yang tua itu dia lebih menguasai nafsunya, lebih bisa mengontrol syahwatnya. Ya, ibaratnya Pak, setrumnya sudah lemah, gitu ya. Kalau orang sudah tua, insya Allah nggak kebablasan, Pak, nyium istri siang hari bulan Ramadan. Tapi ini yang masih muda, apalagi pengantin baru, Pak, kalau dibiarin boleh nyium istri siang hari bulan Ramadan, maka boleh jadi dia kebablasan, yang akhirnya membuat puasanya jadi batal dan harus bayar kafarat.
Maka daripada terjadi yang tidak diinginkan, ya, Nabi sudah lengkap dari awal, kamu nggak boleh. Nah, jadi fatwa Nabi bisa menyesuaikan gitu Pak, melihat kondisi orang yang bertanya. Oke, itu contoh bahwa hukum fikih bisa menyesuaikan dengan siapa yang bertanya gitu, ya. Kemudian yang kedua, jadi contoh hukum fikih yang atau fatwa Rasulullah yang bisa berubah karena perubahan kondisi. Contoh misalnya fatwa Nabi terkait menyimpan daging kurban. Dan kemarin kita sempat menyembelih kurban, ya. Itu Nabi suatu kali pernah melarang para sahabat setelah menyembelih kurban, kata Nabi, tidak boleh disimpan daging kurbannya lebih dari 3 hari 3 malam. Ya. Jadi setelah 3 malam tidak boleh ada daging kurban yang tersisa di rumah kalian, semua harus habis, imma dimakan atau disedekahkan orang lain. Karena kan hampir semua sahabat waktu itu Pak nyembelih kambing, ya, masing-masing nyembelih kambing. Berarti di rumahnya kan ada persediaan kambing, maka mungkin dimakan sendiri habis 1 hari, tidak mungkin. Jadi disimpan tuh Pak. Lo pertanyaannya gimana cara nyimpennya Pak, orang zaman dulu Pak, ya? Nyimpen daging kambing kan dulu belum ada freezer. Gimana cara nyimpennya Pak? Cara mengawetkan daging kambing pada saat itu? Caranya dengan cara dijemur, dikeringkan, didendeng. Makanya disebut dengan hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa artinya? Tasyrik itu dari dalam bahasa Arab dari kata syarraqa yusyarriqu, artinya menjemur daging. Karena di tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah itu biasanya orang Arab di masa itu menjemur daging kurban. Tanggal 10 mereka nyembelih, besok ke tanggal 11, 12, 13 mereka jemur daging kurban supaya awet. Maka disebut dengan hari tasyrik. Nah, Nabi sempat melarang, gak boleh disimpan lebih dari 3 hari kata Rasulullah, ya. Pokoknya harus habis, disedekahin atau dimakan sendiri boleh. Nah, tapi kemudian tahun depannya ketika mau kurban lagi, para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah larangan kau yang tahun kemarin itu masih berlaku tahun ini? Apakah sekarang kita masih tidak boleh menyimpan daging kurban lebih dari 3 malam? Apa jawaban Nabi? Ya, kulu wa at'imu wa dakhiru fa inna dzalikal 'am kana bin nasi jahlun fa aradtu an tu'inu fiha. Kalau sekarang tahun ini kata Nabi, silahkan kalian makan, kalian sedekahkan, kalian simpan lebih dari 3 hari, itu boleh-boleh saja kata Rasulullah. Kenapa? Karena tahun kemarin, kenapa aku larang? Karena tahun kemarin itu sedang kondisinya apa? Tidak stabil, pacaklik, ya. Makanan tidak tersedia, bahan makanan itu kemudian sedang mengalami kelangkaan, sehingga masyarakat banyak yang kelaparan di tahun lalu, sehingga momentum kurban itu dijadikan untuk kemudian berbagi makanan bagi orang yang tidak bisa makan waktu itu. Jadi nggak boleh disimpan lebih 3 hari supaya disedekahin semua, karena banyak orang yang kelaparan yang nggak bisa makan karena kondisi musimnya sedang musim pacaklik. Tapi tahun ini kata Rasulullah, sekarang kita sudah stabil lagi, ya, sudah kondisi normal lagi, ya berarti boleh sekarang. Larangannya sudah dihapus, larangannya sudah tidak berlaku lagi. Jadi hukum fikih bisa berubah, ya. Fatwa Rasulullah bisa berubah karena melihat perubahan kondisi. Itu contoh Pak, di masa Rasulullah bagaimana Nabi juga melihat hukum fikih atau hukum Islam itu kemudian bisa berubah seiring dengan perubahan kondisi. Kemudian contoh Nabi ketika ditanya tentang wasiat. Wasiat bukan wasiat dalam hukum waris, ya. Ini wasiat artinya pesan. Ada beberapa sahabat yang kalau datang ke Nabi itu minta tolong diberikan wasiat, diberikan wejangan, diberikan nasihat. Ya Nabi, ausini, wahai Nabi, tolong kau berikan pesan kepadaku, berikan wasiat kepadaku. Dan jawaban Nabi terhadap sahabat yang berbeda itu ternyata juga berbeda-beda, tergantung masing-masing sahabat yang bertanya. Kadang-kadang ada seorang sahabat yang minta pesan, minta nasihat kepada Rasulullah, Nabi jawabannya apa? La taqdab, jangan marah. Ada sahabat lain bertanya hal yang sama, ya Nabi berikan aku nasihat, apa kata Nabi? Ya, perbanyak zikir. Ya. Ada sahabat lain yang minta wasiat, minta nasihat kepada Rasulullah, jawaban Nabi, istiqomah dalam iman. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqomahlah. Kok beda-beda jawabannya? Karena Nabi melihat kondisi orang yang sahabat yang minta wasiat itu. Ketika melihat ada sahabat yang suka marah, emosian, temperamental, dan Nabi
Nabi wasiatnya adalah kamu jangan marah. Minta kedua kalinya jangan marah. Minta ketiga kalinya jangan marah. Karena Nabi melihat sahabat ini suka marah. Jadi mana di sini? Ketika ada sahabat yang minta wasiat, minta nasihat ke Rasulullah, dia jarang zikir, dia jarang ibadah, maka Nabi bilangnya bahwa perbanyaklah zikir. Ketika Nabi melihat ada sahabat yang kemudian minta nasihat ke Nabi dan dia itu ternyata orangnya tidak istiqomah dalam keimanan, STMJ, sholat terus tapi maksiat jarang. Maka apa? Nabi bilang, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan aku beriman kepada Allah, tsumma istaqim. Istiqomahlah dalam iman itu. Ya, kadang-kadang beriman, kadang-kadang enggak. Nah, jadi Nabi melihat situasi, melihat kondisi psikologis dari orang yang bertanya. Tidak kemudian semuanya dipukul rata, wasiatnya sama. Enggak. Nah, itu kebijaksanaan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi juga ketika ditanya amal apa yang paling utama, ternyata jawaban Nabi kadang-kadang beda. Ketika ada seorang sahabat namanya dari Abu Hurairah, Nabi ditanya tentang amal apa yang paling afdol. Kata Rasulullah, yang pertama al-iman billah, iman kepada Allah. Yang kedua apa? Yang kedua kata Rasulullah al-jihad fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Apa dan apa lagi ya Rasulullah? Yang ketiga adalah hajjun mabrur, haji yang mabrur. Jadi urutannya pertama iman kepada Allah, yang kedua jihad fi sabilillah, yang ketiga haji yang mabrur. Itu jawaban Nabi ketika ditanya apa amal yang paling utama, iman, jihad, haji. Urutannya begitu, Tapi ketika ditanya oleh Aisyah, pertanyaan yang sama, jawaban Nabi ternyata beda. Kata Aisyah, ya Rasulullah, nara jihad afdal amal, afal mujahid. Ya Rasulullah, kami memandang bahwa jihad itu adalah amal yang paling utama. Tidakkah kami berjihad? Kata Aisyah. Maka kata Rasulullah, lakin afdal jihad hajjun mabrur. Enggak. Jihad yang paling afdal itu adalah haji yang mabrur. Berarti urutannya bukan jihad dulu, haji dulu. Haji baru jihad. Kenapa kok bisa beda jawabannya? Kira-kira kenapa? Jawabannya adalah karena yang pertama itu yang hanya laki-laki. Makanya laki-laki itu yang paling afdal sebelum haji jihad dulu. Jihad lebih utama daripada haji. Tapi ketika yang nanya itu Aisyah, perempuan, maka yang lebih utama bagi perempuan itu adalah haji dulu baru jihad. Nah itu bagaimana Nabi melihat siapa yang bertanya, jawabannya bisa bervariasi. Jadi itu Pak, dalil bahwa hukum fikih itu bisa kemudian melihat situasi kondisi, tapi tidak semua, tidak semua bisa begitu. Misalnya ada sahabat bertanya tentang berapa rakaat sholat zuhur Pak, kira-kira sama nggak jawabannya? Pasti sama, mungkin beda-beda Sholat zuhur yang 4 gitu. Mau siapa yang bertanya, sama aja. Sholat maghrib berapa? 3, nggak mungkin beda-beda setiap sahabat bertanya, nggak mungkin. Nah, tapi ada beberapa hukum yang bisa berubah dalam kondisi orang berfatwa, orang yang bertanya, kondisi masyarakat dan seterusnya. Contoh misalnya Ibnu Abbas, salah sahabat Rasulullah, Pak. Ketika ditanya oleh orang, ada orang datang ke Ibnu Abbas, nanya, wahai Ibnu Abbas, kalau saya bunuh orang, kira-kira kemudian saya taubat saya terima apa enggak sama Allah? Ibnu Abbas ketika melihat orang bertanya itu Pak, dilihatnya orang itu matanya merah, sambil bawa pedang yang terhunus, kayaknya dia lagi marah kepada seseorang, Maka jawaban Ibnu Abbas apa? Taubat kamu gak bakal diterima. Padahal secara dalam Al-Quran jelas bahwa Allah itu maha mengampuni semua dosa kecuali dosa apa? Dosa syirik kan gitu Itu pun kalau orangnya taubat sebelum meninggal kan tetap diampuni walaupun dia syirik. Tapi Ibnu Abbas jawabannya enggak, taubat kamu gak bakal terima, kata Ibnu Abbas. Kenapa jawabannya beda dengan ayat Al-Quran? Karena Ibnu Abbas melihat orang ini kalau misalnya dijawab diterima insya Allah, dia masih jadi itu Pak bunuh orang. Karena seperti dia minta pembenaran, dia pernah bunuh orang, lalu habis taubat, boleh terima taubatnya gitu Nah itu bagaimana kebijaksanaan seorang mufti seorang sahabat Ibnu Abbas melihat kondisi orang yang bertanya, tidak selalu kemudian kaku gitu Baiknya rahimahullah, dan faktanya memang sudah banyak kejadian-kejadian di mana fatwa itu bisa berubah sepeninggal Rasulullah
baik di zaman sahabat dan para ulama, itu ada hukum fikih yang bisa berubah karena perubahan zaman. Jangan kira bahwa hukum fikih itu jumur, hukum fikih itu kemudian kaku, bahkan tidak bisa berubah. Contoh misalnya ya, perubahan fatwa terkait zakat di masa Nabi dengan di masa sahabat. Kalau kita lihat hadis di masa Nabi, zakat fitrah itu berapa ukuran zakat fitrah? Ya, kalau dalam hadis disebutkan kata Rasulullah SAW, ya faradha Rasulullah SAW zakat al-fitri sa'an min tamrin atau min sya'irin atau sa'an min qamhin. Nabi itu mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau 1 sok gandum. 1 sok itu sama dengan 4 mud ya. 1 mud itu sama dengan 2 telapak tangan digabung. Nah, ini 1 mud ini ya. Jadi kalau kita ngambil beras segini itu 1 mud namanya. Nah, kali 4 itu 1 sok. 4 mud ya. Jadi itu ukuran zakat fitrah. Ya kalau dikonversi ke liter itu sekitar 3,5 liter gitu ya. Nah itu ukuran zakat fitrah yang diwajibkan Rasulullah SAW. Tapi kemudian ada perubahan di zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Zaman Muawiyah ketika dia jadi khalifah di dinasti Bani Umayyah itu, setelah Sayyidina Ali meninggal dan diganti dengan Muawiyah ya. Di zaman Muawiyah dia berfatwa bahwa sekarang kita mengeluarkan zakat fitrah tidak lagi 1 sok atau 4 mud untuk gandum, tapi cukup 2 mud saja, setengah sok. Padahal hadisnya apa kata Nabi? Mau gandum mau kurma 1 sok, 4 mud. Tapi kata Muawiyah sekarang beda. Sekarang kurma tetap 4 mud, tapi gandum 2 mud saja. Loh, kok Muawiyah berani-beraninya berubah fatwa dari Nabi? Nah, Muawiyah punya pertimbangan. Muawiyah punya pertimbangan bahwa sekarang di zaman dia, di zaman Muawiyah, harga gandum naik, Pak. Ya, gandum jadi lebih mahal daripada kurma. Jadi kalau disamakan sama-sama 4 mud, ya tentu jadi nggak setara, gitu ya. Maka karena gandum lebih mahal, maka zakatnya cukup 2 mud saja, setengah dari ukuran zakat fitrah kurma. Nah itu Pak, ya ternyata sahabat juga punya pandangan yang sama bahwa hukum fikih itu bisa berubah dengan melihat bagaimana kondisi di suatu zaman. Ketika harga gandum naik, kurma tetap stabil harganya, ya, maka tentu harus ada perubahan fatwa di situ. Nah, itu dilihat oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian, kalau kita lihat sejarahnya Pak ya, ternyata juga ada perubahan hukum di masa sahabat. Misalnya terkait hukuman bagi pemabuk, ya. Jadi orang yang mabuk itu memang ada hukuman dipukulin gitu ya. Di masa Nabi itu Nabi belum sempat kemudian menentukan berapa kali pukulan atau hukuman cambuk bagi orang yang mabuk. Jadi pernah ada namanya Nuaiman itu mabuk gitu ya. Kemudian Nabi suruh para sahabat ya menghukum dia dengan cara memukuli ya. Tapi tidak ada Nabi mengatakan berapa kalinya. Jadi para sahabat ada yang mukulin pakai sendal, ada yang mukulin pakai tangan gitu ya. Sampai kemudian dia jerah ya udah selesai. Jadi nggak ada ketentuannya berapa kali di zaman Rasulullah SAW. Nah di zaman Abu Bakar ketika Nabi wafat, gitu ya, Abu Bakar melihat ini kok makin banyak orang yang menyepelekan mabuk, gitu ya. Jadi banyak orang Islam yang kemudian makin banyak yang mabuk karena hukumnya tidak tegas. Maka Abu Bakar tetapkan pokoknya yang mabuk 40 kali cambuk. Padahal 40 ini belum ada di masa Rasulullah ya. Wah ini berarti bid'ah itu Pak ya. Nah gitu ya. Jadi jangan sedikit-sedikit bid'ah. Para sahabat juga belum ini melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan Rasulullah. Tapi tidak pernah menentukan batasan hukum berapa kali hukum cambuk. Ternyata Abu Bakar menetapkan 40 kali. Karena melihat kondisi masyarakat banyak yang menyepelekan masalah mabuk dan banyak yang mabuk. Sepeninggal Rasulullah wafat ya, kan banyak yang murtad, ini kan sepeninggal Nabi itu. Jadi zaman Abu Bakar itu banyak PR-nya Pak. Ya, karena setelah Nabi wafat, itu sahabat itu yang baru masuk Islam itu imannya jadi makin pudar. Ya. Ada yang murtad, ada yang nggak mau bayar zakat, ya. Yang mabuk makin banyak. Gitu. Maka Abu Bakar itu banyak PR-nya. Ya, salah satunya adalah menetapkan hukuman cambuk 40 kali bagi orang yang mabuk waktu itu. Nah, lihat kondisi seperti itu tadi ya. Nah, di zaman Umar
Di zaman Umar tambahin lagi 2 kali lipat, 80 kali pada zaman Umar. Hukuman cambuk bagi orang yang mabok. Kenapa? Karena di zaman Umar ternyata Umar melihat makin banyak orang mabok, makin menyepelekan. Cuma 40 kali doang, ya nggak sakit gitu ya. Akhirnya tambahin sama Umar, udah sekarang tambahin 2 kali lipat, 80 kali ya. Bagi orang yang mabok hukumannya dicambuk sebanyak 80 kali. Berubah tuh Pak ya. Di zaman Nabi nggak pernah ada ketentuan itu. Di zaman Abu Bakar jadi 40, sama Umar tambah lagi 80. Di zaman Ali nanti diriwayatkan kembali lagi ke 40 seperti zaman Abu Bakar. Kenapa? Karena melihat bahwa sudah lumayan banyak yang taat gitu ya. Umat Islam tidak banyak yang mabok lagi. Nah itu perubahan hukum fikih ya, yang memang dibolehkan gitu. Melihat perubahan kondisi di masyarakat, dan ini dicontohkan oleh sahabat Rasulullah SAW. Jadi kita jangan anti dengan jangan berubah-ubah syariat. Enggak, memang ada syariat yang boleh berubah, ada syariat yang boleh berubah, ada syariat yang tidak boleh berubah. Kemudian misalnya ya, kalau kita lihat hadis, ada Nabi itu nyuruh sahabat kalau sholat ke masjid harus pakai sendal. Ya, hadis sahih ya. Kata Rasulullah, khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wa la khifafihim. Kata Nabi, berbedalah dengan orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi itu mereka kalau sholat, kalau ibadah ke tempat ibadah mereka, itu mereka tidak pakai sendal, tidak pakai sepatu. Maka kalian, kata Rasulullah, kalau mau sholat di masjid, pakailah sendal, pakailah sepatu. Itu perintah Nabi kepada sahabat. Kira-kira sekarang ada nggak yang berani ke masjid pakai sendal, pakai sepatu? Ya? Coba aja, baru dimarahin, diusir sama DKM ya. Karena apa? Karena sekarang zamannya sudah berbeda. Di masa Nabi itu pertama, masjidnya belum ada lantai, belum ada karpet, masih di atas pasir. Jadi pakai sendal ya wajar. Bahkan ya sepatunya pakai sendal, karena kalau pasir Pak, dan itu belum ada atapnya di masa Rasulullah, masih terbawa gitu ya. Jadi kalau sholat zuhur pas lagi panas-panasnya, ya itu nggak bisa pakai sendal, panas itu pasirnya. Makanya Nabi pernah itu menunda sholat zuhur sampai agak mataharinya tidak terlalu panas ya. Kenapa? Karena panas banget ya, karena nggak ada atapnya, nggak ada AC-nya lagi pada zaman dulu itu ya. Jadi kalau sujud, apalagi sujud Pak, gosong tuh pada akhirnya kalau pas panas banget itu. Maka Nabi pernah menunda sholat zuhur ketika suatu panas terik sampai agak, kemudian mungkin agak dekat asar gitu, supaya tidak terlalu panas. Nah jadi kondisi berubah. Yang kedua, kan tadi ilatnya, alasannya adalah apa? Untuk menyelisihi orang Yahudi, supaya tidak sama dengan orang Yahudi, maka kita kata Rasulullah mesti pakai sendal. Karena orang Yahudi itu kalau ke tempat ibadah mereka nggak pakai sendal. Maka supaya beda, kita pakai sendal aja, kata Rasulullah. Sekarang kondisi berbeda, orang Yahudi mana-mana sekarang pakai sepatu ke tempat ibadah, pakai sepatu, pakai sendal ya. Nah, jadi sekarang justru nggak pakai sendal itu kita supaya berbeda dengan orang kafir gitu ya. Nah, jadi itu melihat kondisi dan situasi yang berbeda. Jangan membaca hadis itu secara tekstual ya. Nah, kan soalnya ada seorang ustadz gitu ya, di daerah Jawa itu yang sempat viral dulu. Dia nggak mau sholat di atas karpet, nggak mau sholat di atas sajadah, harus di atas tanah dan harus pakai sendal. Ada tuh, karena dia baca hadis ini, katanya Nabi memerintahkan kalau sholat harus pakai sendal dan di atas tanah gitu ya. Nah ini tentu membaca hadis secara tekstual tidak bisa ya. Kita harus melihat bagaimana ya perubahan ilat ya, atau alasan umum dibalik suatu perintah atau larangan dari Rasulullah SAW. Contoh yang berikutnya, masalah perbudakan ya. Perbudakan itu jelas disebutkan dalam ayat Al-Quran. Walladzina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Bahwa salah satu yang dihalalkan bagi orang beriman itu adalah menikahi istrinya, kemudian juga bersetubuh dengan budak-budak perempuannya. Nah, budak perempuan halal disetubuhi. Nah, itu zaman Rasulullah, ayatnya masih ada, gitu ya. Dan itu berlaku di zaman Nabi karena perbudakan masih ada di zaman Nabi. Masih ada perbudakan di zaman Rasulullah. Karena semua peradaban manusia waktu itu, bukannya di Arab ya, itu perbudakan masih ada. Dan Islam datang untuk berusaha menghapus perbudakan sedikit demi sedikit ya. Makanya banyak kafarat, banyak denda syariat itu
itu harus membebaskan budak, gitu ya. Zakat diberikan untuk budak untuk membebaskan dirinya dan seterusnya. Nah, dan itu hukum fikih mengakui itu bahwa boleh berhubungan seksual dengan budak meskipun tidak dinikahi, gitu ya. Nabi juga pernah punya budak namanya Maria Al-Qibtiyah, ya. Maria Al-Qibtiyah itu budak perempuan hadiah dari seorang raja Mesir, Raja Muqawqis waktu itu. Jadi ketika Nabi mau dakwahin Raja Muqawqis supaya masuk Islam, dia menolak, tapi menolak dengan damai, gitu ya. Menolak, tapi kemudian ketika mau pulang utusan Nabi itu dikasih souvenir, dikasih hadiah. Tolong disampaikan hadiah buat Muhammad, gitu ya. Saya nggak mau masuk Islam, tapi saya menolak dengan baik-baik, gitu ya. Ini tolong sampaikan hadiah saya buat Muhammad. Ternyata hadiahnya itu Pak, seorang budak perempuan namanya Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah ini seorang Kristen Ortodoks, ya, dari Mesir yang dihadiahkan kepada Muhammad, kemudian dinikahi oleh Muhammad. Lahirlah seorang anak dari Maria Al-Qibtiyah namanya siapa? Ibrahim, ya. Jadi Nabi punya anak laki-laki namanya Ibrahim, itu lahir dari rahim seorang budak perempuan namanya Maria Al-Qibtiyah. Kenapa dinamai Ibrahim? Karena itu sebagai simbol, ya, yang menyatukan antara dua agama ini, Islam dengan Kristen waktu itu, ya. Karena dua-duanya berasal dari satu bapak yang sama, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Isa itu kan keturunan Nabi Ishak, Nabi Muhammad keturunan Nabi Ismail. Dua-duanya adalah anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi memilih Nabi Ibrahim karena ibunya itu orang Kristen, itu Maria Al-Qibtiyah. Nabi orang Islam, ya. Maka anaknya namanya Ibrahim. Itu simbol toleransi yang besar zaman itu, ya. Jadi perbudakan ada di zaman Nabi. Tapi ayat ini tidak bisa kita pakai zaman sekarang. Bukan ayatnya tidak berlaku, bukan. Tapi perbudakannya nggak ada sekarang. Jadi jangan pakai ayat perbudakan untuk kemudian menghalalkan menyetubuhi, mohon maaf, ART, asisten rumah tangga. Karena ada kasus yang TKW, ya, yang dikirim ke Arab itu kemudian diperkosa oleh majikannya. Ya, dengan apa? Boleh jadi ada pemahaman bahwa pembantu itu kan seperti budak, katanya. Boleh disetubuhi. Nah, ini tentu pemahamannya keliru. Makanya ISIS itu, Pak, ISIS itu ketika mereka perang, ya, kemudian mereka berhasil menangkap perempuan, itu perempuan disetubuhi dengan dalil bahwa mereka itu seperti budak, ya. Di zaman Arab, budak itu sekarang nggak ada yang mau berbudakan. Perbudakan itu hal yang ilegal di semua konstitusi negara manapun di dunia, yang tidak ada yang melegalkan namanya perbudakan, human trafficking, gitu. Enggak. Pembantu itu bukan budak, beda lagi, Pak. Pembantu itu ya orang merdeka dan dia cuma menjual jasa, ya. Kalau budak itu, Pak, dia harta dimiliki oleh tuannya, bisa diperjualbelikan, ya, dijual di pasar, ada label harganya, ya. Kalau budak ini budak kita, orang Afrika, itu harganya biasa lebih mahal. Bilal bin Rabah itu ditawar oleh Abu Bakar 100 dinar, gak mau itu, maunya 200 dinar. Bilal itu, Pak, ya. Harga Bilal, ya. Bilal ketika mau dimerdekakan oleh Abu Bakar, ya, maunya ditebus 200 dinar. Bayangkan harga Rasulullah berapa? 1 dinarnya itu 4,25 gram emas, ya. Kalau 1 gram emas tadi 1 juta, berarti 1 dinar sama dengan 4.250.000 kali 200 berapa? Ya, sekitar 840 juta, ya. Harga seorang budak hampir 1 M, kan, ya. Nah, jadi itu budak di masa Nabi, perjualbelikan. Tapi sekarang sudah tidak ada. Ayatnya masih ada, tapi perbudakannya sudah tidak ada. Jadi nggak bisa diamalkan, Pak, ya. Kemudian masih banyak, ya, contoh perubahan yang lain, perubahan hukum atau perubahan zaman. Sekarang contoh yang lain misalnya nisab zakat uang kias kepada emas atau perak. Jadi Pak, dulu kan uang di masa Nabi itu pakai emas dan perak, dinar dan dirham. Tapi sekarang kita udah nggak pakai dinar dirham lagi, Pak. Kita beli apa-apa pakai apa? Pakai uang kertas, ya kan? Nah, dulu kewajiban zakat itu ya berlaku kepada uang emas dan perak. Kalau punya uang emas, punya uang dinar, itu baru kena zakat kalau sudah mencapai 85 gram emas. Kalau punya uang perak baru kena zakat kalau sudah mencapai 595 gram perak. 20 misrol dan
Nah, kan sekarang nggak pakai dengan dirham lagi, kita sekarang pakai uang. Nah, kan tetap wajib zakat karena itu alat tukar. Cuma pertanyaannya, kalau kita punya uang ini Pak, ya, itu nisabnya pakai standar yang mana? Pakai standar emas atau pakai standar perak? Pakai yang mana ya? Karena beda. Kalau nisab emas itu kan 85 gram emas, setara berapa rupiah? Sekarang harga emas berapa? 1.300.000-an ya, maksudnya sekarang ya. Kali 85, 1.300.000 kali 85, 110 juta. Ya. Jadi kalau pakai nisab emas, kita sudah punya uang 110 juta baru kena zakat. Kalau di bawah 110 juta, berarti kita belum wajib zakat. Itu kalau pakai standar emas. Tapi beda kalau pakai standar nisab perak. Nah, perak berapa sekarang harganya Pak? Sekitar 11.000 ya. Perak itu nisabnya 595 gram. 595 gram dikali 11.000 cuma 6,5 juta. Jauh nggak bedanya? 110 juta dengan 6,5 juta. Jadi artinya kalau pakai standar emas kita baru kena zakat kalau punya uang 110 juta. Di bawah itu kan kita nggak kena zakat. Tapi kalau pakai standar perak, orang punya uang 6,5 juta itu udah kena zakat. Nah kira-kira kita pakai yang mana? Standar zakat uang kita ini pakai perak atau pakai emas? Dengan pakai emas aja Ustaz gitu ya, biar nggak kena zakat. Memang faktanya begitu. Para ulama mengatakan, jumhur ulama mengatakan pakai emas bukan pakai perak. Kenapa Pak? Karena berubah. Dulu ya 85 gram emas itu sebanding dengan 595 gram perak, sama pun harganya. Ini harga perak waktu itu 1 gramnya kira-kira 140 ribuan. Sekarang turun Pak, 1 gram perak cuma sekitar 10 ribuan atau 11 ribuan ya. Tapi harga emas tetap stabil. Maka ya kita pakai yang harga yang stabil itu emas. Karena perak tadinya sama dengan emas nisabnya. Tapi kalau harga peraknya turun, nah jadi jauh tuh nilainya. Ya maka kita pakai yang stabil yaitu harga emas. Karena kalau pakai nisab perak Pak, cuma 6,5 juta. Kira-kira orang punya duit 6,5 juta itu sudah dianggap kaya atau belum Pak? Ya. Padahal saat itu kan diambil dari orang kaya diberikan kepada orang miskin. Nah kalau orang punya 6,5 juta di tabungan, kira-kira sudah dianggap kaya atau belum? Belum lah Pak ya. 6,5 juta tabungan itu Pak ya. Buat dipakai bayar SPP juga habis itu Pak ya. Pakai listrik pada segala macam habis gitu. Nah maka tidak bisa disebut orang kaya. Makanya lebih pas menggunakan nisab emas gitu. Karena harga perak memang turun dari masa sebelumnya. Kalau emas stabil ya. Nah itu perubahan zaman ya kemudian bisa merubah ketentuan hukum ya. Kemudian contoh yang lain yang bisa berubah karena perubahan kondisi zaman ya. Dulu para ulama mengatakan itu terkait dengan kesaksian ya. Jadi kan ada namanya syahid saksi. Misalnya ketika nikah itu syaratnya harus ada saksi Pak. Minimal 2 orang laki-laki gitu ya. Nah syarat saksi itu dia harus agamanya bagus, bukan orang yang suka maksiat atau harus bikin dosa besar ya. Nggak boleh jadi saksi itu. Orang fasik nggak boleh jadi saksi. Nah termasuk orang yang suka makan di pinggir jalan. Itu zaman dulu Allah mengatakan orang yang suka makan di pinggir jalan dia nggak sah jadi saksi. Mau saksi di pengadilan atau saksi nikah itu nggak bisa gitu ya, nggak boleh. Nah sekarang Pak, Ustaz pun makan di pinggir jalan karena warungnya di pinggir jalan, warung makannya di pinggir jalan. Jadi sudah hal yang biasa. Kalau zaman dulu orang makan di pinggir jalan dianggap sebagai sebuah dosa, perbuatan yang menghilangkan marwah, menghilangkan martabat gitu Pak ya. Orang pengangguran makan kalau di pinggir jalan, makannya di rumah zaman dulu Pak. Nah, sekarang memang warungnya ada di pinggir jalan gitu ya. Nah maka ini bisa berubah ketentuan seperti itu gitu Pak ya. Nah, tidak lagi menjadi acuan. Oke, saya satu lagi tambahin ya. Pembatal puasa melalui lubang yang tidak sampai ke pencernaan. Ini contoh perubahan hukum yang berubah karena perubahan teknologi, perubahan pengetahuan tentang ilmu kedokteran ya.
Zaman dulu para ulama mengatakan di antara yang membatalkan puasa itu adalah masuknya benda ke lubang-lubang yang ada di tubuh. Pokoknya semua lubang yang di tubuh kalau kemasukan benda maka batal puasanya. Termasuk lubang belakang, lubang dubur, Pak. Jadi kalau ada sesuatu masuk lubang dubur, nah itu membatalkan puasa. Atau masuk melalui lubang telinga, lubang hidung, semua lubang yang ada di dalam tubuh kalau kemasukan benda maka batal puasanya. Kenapa? Itu masalah madzhab Syafi'i ya. Madzhab Syafi'i mengatakan semua lubang yang ada di tubuh kemasukan air, kemasukan apa, batal puasanya. Karena waktu itu ulama zaman dulu meyakini semua lubang yang di tubuh itu bisa tembus ke jalur pencernaan, sehingga dianggap makan, dianggap minum, maka batal. Nah zaman sekarang setelah dunia kedokteran makin maju, orang bisa memetakan anatomi tubuh manusia dengan detail gitu ya. Baru ketahuan bahwa tidak semua lubang tubuh itu masuk ke jalur pencernaan. Contoh misalnya lubang dubur ya. Kalau ada orang masuk ke suatu lubang dubur itu tidak akan masuk ke lambung, nggak mungkin. Atau misalnya lewat farji, maaf perempuan ya, pakai IUD. Apa hukum perempuan pakai IUD? IUD tahu ya? IUD itu alat kontrasepsi yang masuk ke dalam rahim, lewat kemaluan depan. Ya. Itu bagaimana hukumnya kalau perempuan atau ibu-ibu pasang IUD itu ketika puasa? Boleh apa enggak? Batal apa puasanya? Kalau pakai fatwa ulama zaman dulu itu batal. Kenapa? Karena dianggapnya kalau masuk lewat farji itu akan masuk lewat pencernaan, lewat lambung, ya akan dicerna oleh lambung. Nah ternyata kalau ilmu kedokteran modern mengatakan enggak mungkin. Sesuatu yang masuk dalam farji nggak mungkin masuk tembus ke pencernaan, nggak mungkin. Sehingga nggak bisa dianggap sebagai makan atau minum, maka tidak membatalkan puasa. Nah itu bisa berubah tuh Pak. Fatwa itu bisa berubah karena perubahan pengetahuan, perubahan teknologi dan seterusnya. Ilmu pengetahuan berkembang ya, maka perubahan fatwa bisa terjadi gara-gara itu. Jadi kalau kita baca fikih ya, kita fikih klasik ya, itu bisa batal tuh Pak. Pokoknya semua yang masuk ke dalam farji, ke dalam dubur, semua dianggap batal ya. Bahkan katanya mohon maaf tuh ada bilang kentut di air katanya batal puasanya tuh Pak ya. Nah itu katanya batal. Padahal tadi ya, secara pengetahuan yang lebih modern lagi, ketahuan bahwa tidak bisa tembus ke lambung Pak ya. Jalur pencernaan nggak bisa. Kecuali kalau lewat telinga bisa, lewat hidung ya, masuk ke suatu ke dalam itu bisa lewat pencernaan, batal. Tapi kalau farji lewat dubur ya itu nggak bisa secara kedokteran modern, sehingga dianggap tidak membatalkan. Itu Pak ya. Baik, apalagi ini yang unik Pak. Dulu Kiai Haji Hasyim Asy'ari ya di awal kemerdekaan itu pernah berfatwa Pak, tidak boleh pakai jas, tidak boleh pakai dasi ya. Seorang muslim tidak boleh haram pakai jas, haram pakai dasi. Fatwanya Hasyim Asy'ari. Kenapa? Karena zaman dulu itu kan sedang berjuang melawan kolonial Belanda dan Belanda itu pakaian khasnya orang Eropa itu ya pakai jas, pakai dasi. Sedang kita sedang melawan mereka nih. Supaya ada timbul semangat perlawanan, pokoknya kita harus beda dengan mereka, kata Asy'ari. Tidak boleh kita sekarang menggunakan pakaiannya mereka. Nggak boleh pakai jas, nggak boleh pakai dasi, haram. Apa alasannya? Tasyabuh bil kuffar, menyerupai orang kafir. Karena jas dan dasi itu identik dengan pakaiannya orang Belanda waktu itu. Kita orang pribumi nggak boleh pakai itu, haram. Ya. Itu fatwanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah sekarang beda lagi Pak. Sekarang semua orang pakai jas, pakai dasi. Kita ngajar di kampus pakai jas, pakai dasi. Kenapa? Karena sudah berubah. Ya. Itu sudah merdeka, jas dan dasi itu sudah bukan lagi identik dengan orang kafir, sudah menjadi pakaian yang universal. Sehingga kalau kita pakai jas, pakai dasi, nggak kemudian dianggap kita identik dengan mereka. Ya. Karena ini pakaian yang sudah jadi universal, gitu ya. Nah ini bisa berubah fatwa. Ya. Saya benar-benar perkembangan zaman dan waktu, ya, melihat bagaimana kondisi masyarakat. Itulah hukum Islam. Ya, maka fatwa itu ya bisa dirumuskan harus melihat kondisi, harus melihat situasi masyarakat. Tidak boleh orang berfatwa itu hanya tekstual saja, lihat ayatnya, lihat hadisnya, oke begini hukumnya, nggak bisa Pak. Harus melihat kondisi masyarakatnya, harus melihat bagaimana ya tradisi budaya segala macam itu harus melihat. Karena ternyata tidak semudah itu ulama merumuskan sebuah fatwa.
Tidak semudah Nabi memerintahkan, tidak semudah Nabi melarang, otomatis hukumnya haram. Perintah otomatis hukumnya wajib, tidak semudah itu, Pak, ya. Karena tadi ada hukum yang sifatnya mutaghayyirat, harus disesuaikan dengan budaya, tradisi, kondisi masyarakat. Walaupun ada juga tadi hukum yang tidak bisa berubah, itu juga harus kita pahami, gitu, ya. Baik. Ada juga misalnya hukum yang bisa berubah karena perubahan tempat, ya. Misalnya ada kebolehan tayamum karena cuaca dingin, tapi itu dengan catatan apa? Dinginnya dingin di cuaca di cuaca gurun, ya. Gurun itu kan kalau panas banget, kalau malam dingin banget, gitu, Pak, ya. Jadi kalau itu ada membolehkan orang yang kemudian mau mandi junub tapi cuaca sangat dingin walaupun ada air, maka boleh bertayamum. Tapi di Indonesia nggak bisa gitu, Pak, diterapkan, ya. Karena sedingin-dinginnya air di Indonesia itu ya nggak sedingin di gurun, ya, yang memang ketika malam itu dingin banget, kalau siang panas banget. Apalagi sekarang sudah ada pemanas, ya, sudah ada dispenser kompor, gitu, ya, orang bisa menghangatkan air dengan mudah, gitu. Jadi itu perubahan cuaca bisa berubah, atau perubahan zona waktu itu bisa berubah juga pada hukum fikih. Contoh, Pak, bagaimana hukumnya kita sholat di negara-negara Skandinavia, misalnya di Norwegia, di Swedia, ya, yang kadang-kadang perpindahan siang dan malam itu tidak normal, ya. Kalau kita kan 24 jam itu terbagi dengan seimbang, ya, antara malam dan siang. Tapi kalau negara-negara Skandinavia kadang-kadang, Pak, 6 bulan malam terus, 6 bulan siang terus, Pak. Di dalam 6 bulan itu gak ada siang ke malam terus, Pak. Atau sebaliknya siang terus, Pak. Itu kalau lihat di YouTube, Pak, itu matahari cuma gini doang, Pak, ya. Jadi gak terbit, gak tenggelam, cuma gini doang, ya. Jadi itu siang terus, Pak, ya. Kalau sebaliknya malam terus, gak ada siang selama 6 bulan. Pertanyaannya gimana sholatnya, Pak? Kapan sholat duhurnya? Kalau malam terus, kapan sholat duhurnya, kapan sholat asarnya? Gitu. Tapi sebenarnya mana waktu sholat subuh, mana waktu sholat isya, maghrib, gimana sholatnya, Pak? Bingung kan, Pak, ya? Nah, maka ada dua fatwa di situ. Kalau orang tinggal di negara seperti itu, ada dua pilihan. Pertama, dia menyesuaikan dengan waktu negara terdekat yang masih normal pergantian siang dan malamnya, maka waktu sholatnya ikut dengan negara terdekat itu. Atau pilihan kedua, dia ikut standar waktu Mekah atau Madinah, ya. Nah, kapan itu zuhur di Mekah, kapan asar di Mekah, nah ikutilah di situ, gitu, ya. Dipakai standar Mekah atau Madinah. Nah, termasuk puasanya, gimana puasanya, Pak? Orang 6 bulan nggak pernah siang, berarti nggak pernah puasa dia, gitu, ya. Nah, kita dilihat standar waktu, baik negara terdekat yang masih normal atau ke Mekah dan Madinah sebagai pusat Islam, ya. Itu jadi zona waktu bisa berubah. Oke. Atau di negeri minoritas, ada orang hidup di negeri minoritas Muslim, tentu hukumnya akan berbeda dengan orang yang hidup di negara mayoritas Muslim. Misalnya kalau kita di Indonesia masih banyak restoran Padang, masih banyak warteg, masih banyak tempat makan yang halal, ya. Gak perlu kita pakai pendapat yang mengatakan babi itu tidak najis. Jadi kalau ada babi di suatu restoran, ya kita bisa pilih dengan mudah restoran yang lain. Tapi kalau di negara-negara minoritas Muslim seperti di Eropa, di Amerika, ketika orang ke sana kemudian dia jadi restoran, hampir semuanya restoran itu ada babinya. Sedangkan kalau pakai mazhab Syafi'i, babi itu kan najis. Walaupun yang kita makan itu sapi atau yang kita makan itu misalnya sayur, ya, tapi karena wadahnya, tempatnya itu bekas babi dan itu najis, maka tetap tidak boleh dimakan. Maka akan sangat berat kalau pakai mazhab Syafi'i. Maka di negeri minoritas kita perlu lebih bijak menggunakan mazhab. Kita boleh saja menggunakan misalnya mazhab Maliki yang mengatakan babi itu tidak najis, sehingga boleh kita makan di situ. Yang penting kita makan makanan yang halal. Walaupun misalnya babi itu wadahnya bekas babi, tapi kita pakai pendapat mazhab Maliki yang mengatakan babi itu tidak najis. Babi itu haram, tapi babi tidak najis dalam mazhab Maliki. Jadi akan berbeda hukumnya. Ya. Oke. Larangan menghadap kiblat. Dalam satu hadis Rasulullah SAW melarang kita kalau kita buang hajat tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat.
tapi menghadaplah ke utara atau ke barat kata Rasulullah, supaya tidak menghadap kiblat. Menghadaplah ke utara atau ke barat. Tapi ini hadis hanya berlaku buat orang Madinah, ya. Kalau buat orang Indonesia ini nggak berlaku hadis ini, Pak. Karena kalau kita menghadap ke barat itu justru malah menghadap kiblat. Menghadap ke utara kita malah membelakangi, ke timur malah membelakangi kiblat. Nah, maka tidak bisa Pak hadis ini diaplikasikan secara tekstual apa adanya, itu nggak bisa. Karena memang posisinya Madinah itu di sebelah utaranya Mekah, jadi otomatis untuk tidak menghadap kiblat atau kiblat, yang menghadapnya ke timur atau ke barat. Karena kalau ke selatan menghadap kiblat, ke utara malah membelakangi kiblat. Makanya disuruh menghadap ke barat atau ke timur bagi orang Madinah. Dan buat kita orang Indonesia, ya jangan Pak, ya supaya kita nggak menghadap ke kiblat, ya berarti menghadap ke barat, ke utara atau ke selatan. Itu pun berlaku untuk orang yang buang hajat di tempat terbuka, Pak. Kalau tempat tertutup, kata para ulama nggak masalah kalau menghadap kiblat. Sekarang kan semua kloset, semua kamar mandi tertutup, ya. Kalau zaman dulu kan enggak, yang dulu kan orang buang hajat di sungai, ya. Kalau di Arab itu di padang pasir, di padang pasir selesai, ya. Baik, satu lagi yang terakhir, Pak, ya. Ada doa minta hujan. Doa minta hujan yang ini harus kita pahami maknanya supaya penggunaannya tepat, ya. Nabi pernah suatu kali itu kekeringan di Madinah beberapa bulan, sehingga Nabi melaksanakan salat istisqa, ya, dengan para sahabat. Nah, belum selesai doa itu, tiba-tiba Allah langsung mengabulkan doa Nabi. Tapi doanya kencengan tuh Pak, sampai langsung hujannya langsung turun 7 hari 7 malam nggak berhenti hujannya. Sampai kemudian Madinah itu banjir. Wah, ini doa Nabi kencengan nih Pak, gitu ya. Saking dikabulkan doanya 7 hari 7 malam, doa hujannya nggak berhenti. Akhirnya Madinah banjir. Maka ketika banjir itu ada mau berdoa lagi kepada Allah, ya. Doanya gini, Allahumma hawalaina la alaina. Ya Allah, turunkanlah hujan itu di sekitar kami saja, jangan di atas kami. Jadi biar Madinah nggak hujan, tolong jangan turunkan hujan di atas Madinah, ya Allah. Kalau mau turunkan hujan di sekitar Madinah saja, di pinggir-pinggir kota Madinah saja, ya. Supaya Madinah nggak banjir. Nah ini nggak bisa dimanjatkan oleh orang Jakarta, ya. Kalau orang Jakarta berdoa seperti itu, tetap banjir, Pak. Kenapa? Karena dapat banjir kiriman. Jakartanya sih nggak hujan, tapi Bogor hujan terus, Pak. Ya, itu 13 anak sungai yang mengalir ke Jakarta, dibuang ke Jakarta banjirnya, Pak. Ya. Nah, jadi kalau di Jakarta nggak bisa tuh Pak, ya, dipakai doa itu. Ya. Itu di Madinah bisa. Nah, jadi itu kira-kira Pak, ya, terkait dengan bagaimana kita menyikapi perbedaan hukum. Itu memang boleh terjadi karena ada perbedaan zaman, perbedaan tempat dan seterusnya, dan itu hal yang biasa, ya. Kita harus menganggap sebagai sebuah kelebihan dari syariat Islam yang memang bisa beradaptasi dengan zaman dan kondisi. Tidak benar dikatakan bahwa syariat Islam kemudian stagnan, statis dan tidak bisa berubah. Saya kira itu bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada 1-2 pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Tadi Ustaz sudah menjelaskan berbagai hukum yang bisa sesuai keadaan. Pertanyaannya adalah, ada sekelompok saudara kita yang punya pendapat bahwa kita harus kembali kepada Quran dan hadis. Akhirnya orang tersebut membaca Quran, kemudian itu ada terjemahan, lalu membaca hadis ada terjemahan, lalu dia bikin sendiri. Menurut pendapat dia atau kelompoknya dia, itulah yang paling benar. Yang lain yang sudah mayoritas dianggap salah. Ini bagaimana bisa cara menyelesaikan persoalan seperti ini? Karena memang ayo kita belajar Quran terjemahan, tapi sayangnya kalau terjemahan hanya meningkatkan ibadah kepada Allah, saya kira tidak terlalu masalah. Tapi kalau sudah sambil ikut-ikut menentukan ya bahwa ini Qurannya begini, saya ingat ketika ada seorang dai muda yang saya Ustaz Kabupaten saya tahu, dia bilang katanya ada ayat di dalam surat Al-Duha, wajadaka dhalan fahada.
mengakses terjemahan Al-Quran gitu ya. Jadi orang semakin menggampang-gampangkan masalah agama gitu. Yang penting sudah ada ayatnya, sudah ada hadisnya, cuma bagaimana terjemahan saja. Bahasa Arab juga nggak paham, langsung disimpulkan dengan pemahaman sendiri, itu yang bahaya. Maka dari dulu Pak, dari abad kedua Hijriah, ada seorang ulama namanya Sufyan bin Uyainah. Beliau mewanti-wanti kepada orang-orang waktu itu. Beliau mengatakan begini, al-haditsu madillatun illa lil fuqaha. Hadis itu hati-hati bisa menyesatkan, kata Sufyan bin Uyainah. Beliau ini orang ahli hadis Pak. Ya, beliau mewanti-wanti. Hadis itu hati-hati bisa menyesatkan kecuali bagi fuqaha, kecuali bagi orang yang faham, ulama yang memahami bagaimana konteks dari hadis itu, bagaimana sebab urutnya, ya bagaimana ilat hukumnya, itu yang faham. Tapi buat orang yang tak faham, membaca hadis bukan malah jadi petunjuk, malah bisa jadi menyesatkan. Itu kata Sufyan bin Uyainah. Nah ini terjadi sekarang. Jadi hadis kalau ada di tangan yang nggak paham, orang awam yang nggak paham apa-apa, kemudian disimpulkan dengan pemahaman sendiri, itu justru yang membahayakan gitu, Pak. Orang-orang Khawarij itu Pak ya, orang-orang Khawarij yang membunuh Sayyidina Utsman, yang membunuh Sayyidina Ali, itu mereka pakai ayat, pakai dalil gitu. Ya, inal hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka akhirnya mengkafirkan Utsman, mengkafirkan Ali, mengkafirkan sahabat-sahabat yang lain, dibunuhin Pak, sahabat Nabi dibunuh dengan dalil Al-Quran. Orang yang bom bunuh diri ya, itu juga pakai dalil Al-Quran itu Pak. Ya, cuma dipahami secara serampangan. Makanya orang yang kemudian memahami Quran dan hadis tidak pakai kaidah, pakai pemahaman sendiri, kemungkinannya jadi dua. Ima dia jadi liberal atau jadi radikal. Jadi dua tuh ya. Jadi harus menggunakan pemahaman yang benar. Semangat agamanya tinggi, tapi pengetahuan agama kurang, sehingga menafsirkan Al-Quran dengan seenak-enaknya, itu berpotensi jadi radikal. Ilmunya tinggi, tapi kemudian tidak punya ketaatan yang baik kepada Allah, yang boleh jadi akan menjadi orang yang liberal. Jadi itu potensi orang kalau tadi tidak pakai kaidah ketika memahami ayat Al-Quran maupun hadis Nabi. Jadi makanya penting kita ketika membaca hadis atau membaca Al-Quran itu harus membaca juga panduan ulamanya. Kalau baca Al-Quran, usahakan kita juga baca tafsirnya, ya. Itu para ulama yang diakui. Ketika kita baca hadis, kalau bisa juga kita baca syarahnya, penjelasannya, ya. Karena para ulama itu ketika menulis hadis sebetulnya hanya mengabadikan hadis saja, bukan untuk konsumsi orang awam. Karena untuk konsumsi orang awam itu harus menggunakan syarahnya, bukan hanya baca hadis saja. Gitu. Jadi ini cara belajar ya. Makanya memang betul Pak. Jadi itu fenomena yang terjadi zaman sekarang. Jadi harus diluruskan bahwa kita jangan tertipu dengan jargon tadi itu, kembali kepada Quran dan Sunnah itu baik memang. Kembali kepada Quran dan Sunnah itu memang seharusnya begitu. Tapi bukan berarti kita kemudian semua orang ya, berhak atau bisa kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahamannya masing-masing. Tidak. Harus ada panduan dari ulama yang otoritatif, ya, ulama yang memang punya kapasitas. Makanya kan, Allah mengatakan kepada orang yang nggak tahu gimana, apakah baca Quran, baca hadis enggak? Allah perintahnya gimana? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kalian nggak tahu, kata Allah, jangan nggak bilang baca Quran, baca hadis enggak. Tanyalah kepada ahli ilmu, tanyalah kepada ulama. Ya, kalau kita nggak tahu, bukan langsung kemudian kembali merefer langsung kepada Quran dan Sunnah. Kalau kita tidak punya kapasitas ilmu yang memadai. Termasuk saya juga orang awam, ya. Saya bukan ulama mustahil, kan? Ya, ketika kita belajar ini kita merujuk atau mengutip ya perkataan para ulama. Saya kira itu. Ada lagi? Silakan. Dari penjelasan Pak Ustaz tadi, contohnya misalnya ada kata Nabi begini, kata para sahabat berbeda. Dalam hal ini Pak Ustaz kita kan jadi bingung nih, kedua-duanya itu bilang bisa, sahabat ngomong ini, Nabi ngomong ini. Jadi kita ini sebagai orang yang sekarang ini, yang mana yang diikut? Karena Nabi pernah ngomong ini, para sahabat ngomong yang lain. Terus yang lain lagi contoh misalnya fatwa, majlis ulama fatwanya beda, itu kan ahli-ahli.
antum itu bukan kata-kata setan, udah bertanya nggak usah itu masalah lagi deh, ateis saja deh kamu, ya kan? Aman. Yang penting jangan melanggar aturan yang dibuat oleh manusia sekarang. Aman. Pokoknya tidak ada Tuhan itu tidak ada, membingungkan. Bagaimana Ustaznya? Ini juga salah masa terkait dengan perbedaan pendapat, gitu ya. Justru ikhtilaf atau perbedaan pendapat di antara para ulama dalam Islam dari awal ya, oleh Nabi memang didesain seperti itu. Syariat Islam itu didesain memang untuk kemudian bisa fleksibel, bisa ditafsirkan dengan berbagai macam pandangan. Bukan hanya sekarang, di zaman Nabi pun sahabat sudah beda pendapat. Bahkan ketika Nabi hidup, sahabat Nabi itu beda pendapat dan Nabi kadang-kadang membenarkan dua-duanya. Ya kan, kasus yang cukup populer itu ketika perang Bani Quraisyah itu kan, ketika sahabat Nabi beda pendapat menafsirkan perintah Nabi, jangan sholat asar sebelum sampai ke Bani Quraisyah. Ternyata di jalan udah keburu maghrib, akhirnya ada yang sholat di jalan dengan mengatakan memahami bahwa perintah Nabi itu supaya cepat-cepat aja, bukan berarti harus sholat asar di Bani Quraisyah kalau maghrib sudah keburu di jalan, gitu ya. Tapi sebagian kelompok yang kedua itu mengatakan ya kita tetap harus melaksanakan perintah Nabi apa adanya. Sholat asarnya tetap di Bani Quraisyah meskipun sudah waktu maghrib, gitu. Jadi dua pandangan itu, ada yang kontekstual, ada yang tekstual, gitu. Ketika pulang ke Madinah kan sama Nabi gak disalahkan salah satunya. Nabi memuji kedua kelompok sahabat ini. Kalian sudah berusaha menjalankan perintah saya meskipun dengan penafsiran yang berbeda, tapi maksud kalian benar, sama-sama ingin melaksanakan perintahku, kata Rasulullah. Jadi Nabi memuji keduanya karena semangat keduanya itu sama, ingin bagaimana semaksimal mungkin menjalankan perintah Nabi, walaupun faktanya pemahamannya berbeda, gitu. Jadi memang dari awal sudah didesain, Pak. Makanya pernah mengatakan al-ikhtilafu ummati rahmatun wasi'ah. Ikhtilafnya umatku itu adalah rahmat yang luas, bentuk rahmat, supaya kita punya alternatif pilihan. Ya, dalam satu kondisi kita bisa pakai mazhab A, dalam kondisi lain kita pakai mazhab B, dan seterusnya. Itulah keluasan syariat Islam. Coba bayangkan kalau semuanya satu pendapat, tak ada pilihan yang lain, ya, maka Islam itu akan sangat sempit. Makanya Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Abbasiyah, beliau mengatakan, saya senang para sahabat Nabi itu beda pendapat. Karena kalau semua sahabat Nabi pendapatnya sama semua, niscaya agama ini menjadi sempit, kata Umar bin Abdul Aziz. Nah, cuma yang jadi masalah adalah ketika perbedaan itu naik level jadi perpecahan, itu yang nggak boleh memang. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah pada tali Allah, jangan berpecah belah, gitu. Jadi berbeda itu boleh, tapi jangan sampai berpecah belah, sampai kemudian saling membubarkan pengajian, saling mengkafirkan, itu yang nggak boleh. Ya. Kalau sekedar berbeda boleh, cuma dalam beberapa kondisi, gitu Pak ya. Kalau pemerintah sudah memutuskan, nah itulah yang perlu diikuti sebetulnya. Ya. Dalam beberapa hukum yang memang pemerintah berwenang untuk menentukan. Nah, ada kaidah fikih, hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Putusan pemerintah itulah yang harusnya bisa menyelesaikan perbedaan di antara masyarakat. Jadi ketika masyarakat bingung, ada keputusan dari pemerintah yang harus diikuti sebetulnya. Misalnya contoh penentuan Ramadan, gitu ya, harus berbeda. Harusnya pemerintah ketika sudah menentukan, ya sudah